seperti itu. Ya keluar dari zona nyaman ya. Iya, itu bagus loh, itu pecutan lagi ya untuk kita untuk melakukan perkembangan lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Kapanpun kalian menonton video ini dan mendengarkan podcast ini, semoga dalam keadaan sehat-sehat saja dan juga bahagia. Selamat datang di acara Pokis, Podcast Bisnis by Departemen Kewirausahaan Hima IEKI. Nah, kali ini sekian lama Pokis hadir dengan tampilan yang berbeda karena kali ini Pokis dihadirkan dengan audio dan visual. Nah, sekarang kita akan membahas atau berbincang mengenai bisnismu baru mulai. Interview solusi pengembangannya bersama saya Dimas Agriandi Setiawan, bisa dipanggil Samit, dan ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa hebatnya, yaitu Terosita. Halo Terosita. Halo. Dan Tessa Fitri. Halo Tessa Fitri. Halo. Nah, sebelum kita memulai tanya jawabnya, boleh diperkenalkan dulu ya kepada dua narasumber kita. Ya, bisa dimulai dari Tessa Fitri. Halo Sobat Pokis, perkenalkan nama saya Safitri Desi Nuraini, biasa dipanggil Safit. Saya dari Angkatan 2021, jurusan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, jadi Tessa Fitri itu dari Angkatan 2021. Siapa tahu ada yang mau nge-stalk IG-nya, langsung aja ya Teh. Boleh. Nah, kepada sekarang Teh Rosita bisa mengenalkan dirinya. Halo Sobat Pokis, perkenalkan aku Rosita Syarani Baharudin, bisa dipanggil Oci ya. Nah, aku dari Angkatan 2020 dengan Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam dan juga Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, jadi di sini ada dua angkatan yang berbeda ya, dari angkatan 2020 dan juga angkatan 2021. Langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawabnya ya Teh. Kak, selain kuliah nih, apa aja sih kesibukan kakak-kakak di sini di luar perkuliahan tersebut gitu? Bisa dimulai dari Terosita. Oke, nah di luar dari perkuliahan ini aku itu sibuk mencari cuan, Dimas. Mencari cuannya itu kan banyak macamnya ya, cuman aku memilih untuk berbisnis. Nah, daripada kita kuliah gitu kan, kuliah kan kita masih online ya. Nah, berarti kita masih memiliki space untuk waktu nih, dimanfaatkan untuk apa gitu kan. Nah, aku tuh dimanfaatkan untuk menjalankan sebuah bisnis, untuk mendapatkan apa? Mendapatkan cuan tentunya, seperti itu. Nah, ya adik-adik juga bisa langsung gitu ya menturuti gitu atau mengkopas bisnis Terosita untuk lebih berkembang. Nah, kepada Tessa Fitri apa aja sih gitu kesibukan Tessa Fitri di luar perkuliahan? Oke. Selain kuliah, saya juga mengikuti kegiatan di luar, yaitu menyalurkan hobi sih sebenarnya. Itu senang banget kayak fotografi, jadi ikutan modeling. Nah, di situ juga ikut ke dalam tim bisnisnya, yaitu tim Levron Cadet Official. Nah, ini tuh juga karena aku senang gitu. Nah, jadi sebagai model dan juga dari bisnisnya itu sendiri. Selain itu juga aku sebenarnya punya juga bisnis yang udah lama aku dalami, yaitu Soft Store. Wah, gila-gila sih, keren-keren sekali kakak-kakak di sini ya. Boleh dong perkenalkan bisnisnya ke Sobat Pokis kali ini gitu ya, dari supaya media sosialnya terkenal gitu ya. Boleh dari Savitri. Oke, jadi bisnis yang pertama itu saya mulai pada tahun 2020. Itu tuh pada saat corona. Jadi aku dulu kan pesantren ya teman-teman. Nah, abis pesantren itu ada perpulangan lah karena corona itu. Nah, pada saat itu kan kita online ya. Itu tuh menjadi peluang banget nih buat anak muda yang pengen beli kuota sendiri atau pengen jajan sendiri pakai uang sendiri. Nah, dari situ tuh kayak cobalah bisnis di situ dengan rekan-rekan saya. Terbentuklah Soft Store ini dari nama saya, Safitri Store gitu. Nah, itu tuh bergerak dalam bidang kesehatan dan kecantikan. Kenapa aku ngambil itu? Karena orang-orang itu ya pastilah tiap hari bukannya kita pengen ada yang sakit, cuman itu tuh menjadi sebuah solusi bagi orang-orang yang sakit. Juga kecantikan itu karena kan kadang misal orang tuh pengen lebih baik ya. Betul. Misalnya kayak putih atau misalnya pengen menghilangkan misalnya bekas jerawat kayak gitulah. Membantu teman-teman biar gak insecure. Nah, untuk bisnis yang kedua yaitu ada Levron Cadet Official.
Nah, ini tuh adalah sebuah realisasi nih dari ide-ide tim kami. Ide itu muncul karena banyak orang yang insecure dengan dirinya. Nah, kalau tadi kan itu di bidang kayak fisiknya, nah kalau ini tuh kayak bidang luarnya lah gitu. Nah, orang tuh kadang mikirnya tuh kayak, kok aku pakai baju itu kayak nggak cocok, tapi kok di dia bagus gitu. Nah, dari situ terbentuklah kita tuh harus menanamkan percaya diri. Jadi Lefranka ini pengen wanita itu confident dengan dirinya sendiri. Ada salah satu tim kami tuh yang memiliki kayak misalnya goresan atau jerawat punggung kayak gitu, itu tuh ada yang kayak gitu. Tapi kita tuh harus meyakinkan diri bahwa kalian itu cantik loh gitu, kalian itu sempurna, kalian itu apa yang telah Tuhan berikan gitu. Nah, jadi kita tuh pengen membuktikan bahwa kalian tuh cantik tanpa ada beauty standar gitu. Nah, iya ya, anak zaman-zaman milenial sekarang tuh memperstandarkan dirinya dengan orang lain gitu ya. Betul Apalagi banget. di awal corona gitu ya, Iya, COVID-19 itu loh, yang dimana banyak sekali anak-anak zaman sekarang yang ngerasa stres, mental health kayak Bener. gitu ya, terus sampai mukanya breakout ya. Iya, Nah, langsung aja ke Teh Savitri ya. Ya, boleh Instagramnya itu di Softstore ya, kalau misalnya untuk yang kesehatan kecantikan. Untuk yang fashion wear itu juga banyak ya. Nah, itu tuh di Lefranka.official. Bergeraknya ada hijab, one set, daily dress, dan juga ada mukena. Mantap banget. Nah, itu keren banget sih, keren parah buat OOTD ya, dan Betul. kecantikan juga. Buat kuliah nih. Buat kuliah terutama. Bentar lagi kuliah offline Ya. beneran. Kalau dari Teh Rosita, bisnisnya dimulai dari kapan ya? Oke, kalau untuk bisnis aku di sini tuh kan aku bergeraknya di agrobisnis ya gitu kan. Nah, pasti kalian tuh bingung, kok cewek mau nih gitu kan bergerak di agrobisnis. Tapi nggak apa-apa, aku tuh asal cuannya gede aja, tapi halal ya gitu kan. Nah, untuk bisnis ini aku menjalani pada tahun 2021. Itu kayaknya baru masuk kuliah deh. Nah, baru masuk kuliah dan sekarang itu alhamdulillah kita sudah berkembang lagi. Sekarang kita sudah membuat PT sendiri. Namanya PT Agro Network Development. Nah, jadi di sini untuk produknya apa gitu kan. Untuk tahun 2021 itu aku fokusnya di pupuk. Jadi konsepnya aku yang supply ke petani gitu kan. Nah, alhamdulillah sekarang kita bertambah nih. Kita supply pupuknya ke petani dan hasil panennya pun kita yang ambil lagi gitu kan. Itu kan mensejahterakan sekali petani ya. Kita membantu untuk perkembangan hidup mereka. Nah, di sini tuh yang sekarang membuat PT itu, jadi kita mengambil hasil panennya lalu kita bantu untuk pemasaran keluarnya. Saya itu pemasaran baru di Singapura, Thailand, dan juga Malaysia. Seperti itu Kang Dimas. Nah, kenapa sih Teh awalnya bisa milih bisnis di bidang tersebut? Oke, untuk awalan kenapa aku memilih bisnis bidang tersebut, karena kan ketika awal COVID ya, kalau nggak salah COVID tahun 2020 ke 2021 kan. Nah, di sana tuh aku memikirkan dengan tim aku tuh, aku tuh pengen menjalankan sebuah bisnis yang sustainable gitu. Karena kemarin-kemarin, tahun-tahun kemarin itu aku menjalankan beberapa bisnis yang memang mungkin bukan di ranah aku gitu kan. Aku nggak fashion di sana gitu kan, sehingga bisa dikatakan nggak kehatean lah ya Sundanya mah gitu kan. Nah, terus aku bikin lah, nih yang sustainable itu apa gitu kan. Nah, kesini aku lihat nih ada berbagai macam sektor, aku analisis, aku tuh nemu nih salah satunya pertanian. Aku pikir-pikir lagi, kita riset pasar dulu gitu kan. Nah, gini deh, coba aku riset awalnya di sini gitu kan. Kalian semuanya semasa hidup pasti membutuhkan makan nasi gitu kan ya. Betul. Nah, berarti itu udah menjadi poin utama. Oh, berarti pertanian ini kalau misalnya manusia hidup dan butuh makan ya berarti masih penting. Nah, di sana oh ya udah berarti ini sustainable nih gitu kan. Nah, terus tinggal mikirin nih produknya apa. Ketemulah gitu kan, namanya tuh pupuk. Aku tuh pupuk organik. Karena gimana? Pupuk organik ini memang memiliki kelebihan. Karena gini ya, teman-teman semuanya pasti sekarang di kehidupan yang sekarang serba canggih, itu pasti di makanan kalian ada bahan kimianya meskipun sedikit, tapi dari sedikit bahan kimia tersebut yang membuat kalian itu cepat terserang penyakit dan lain-lain lah yang aneh-aneh gitu kan. Nah, adanya produk ini pun kita membuat riset pasar ingin memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya seperti itu. Nah, alhamdulillah memang terbukti gitu kan. Lambat laun ke tahun demi tahun, berbulan demi bulan, alhamdulillah bisnis yang kita jalani ini ya berkembang pesat. Alhamdulillah ya Teh, bisnisnya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Untuk Teh Savitri gitu, bagaimana gitu bisa memilih bisnis di bidang tersebut? Ya, bisnis ini kan lahir karena ada ide-ide ya dari ownernya itu sendiri gitu, untuk membuat dan menciptakan produk yang berkualitas itu bagus dan juga harganya tuh ya ramah di kantong lah gitu. Nah, jadi kita tuh ingin
juga yang makainya itu pede gitu. Karena ada orang kan itu tuh pengalamannya, karena orang tuh mikirnya kayak kok dipakai kamu bagus, dipakai aku enggak gitu. Terus kayak misalnya beli di online shop, oh ini mah karena modelnya aja cantik jadi kelihatannya bagus, tapi kok dipakai aku jelek aja gitu. Nah itu tuh karena mereka tidak percaya diri dengan apa yang mereka kenakan. Oleh karena itu juga kami membuat tagline-nya itu beauty is you, ya cantik itu kamu gitu, kamu itu sempurna, apa yang telah sebaik-baiknya Tuhan berikan gitu. Jadi membuatlah bisnis ini agar kalian tuh percaya diri, dan Levronka itu biar kalian tuh confident atas apa yang kalian pakai. Apalagi di zaman yang COVID-19 gini ya, yang diawali dengan ya tiba-tiba gitu ya, nggak ada perencanaan buat keluar, Betul. diam di rumah selama-lamanya gitu ya, kayak di lockdown gitu ya. Yeah. Banyak anak-anak sekarang yang menjudge dirinya Betul. kalau dia tuh mental hit, dan Yeah. di saat mental hit itu terkenal lah itu muka apa sih namanya tuh ya, breakout ya, dan di situ pasti membutuhkan mental untuk membalikannya lagi Iya, kan. betul banget. Nah langsung aja bisa ke Tessa Fitri ya. Nah apa yang membuat gitu Tessa Fitri memilih bisnis tersebut, padahal di masa-masa tersebut itu kompetitor bisnis banyak gitu, dan bagaimana menyimbanginya? Nah, kompetitor ini juga kita bisa jadikan peluang gitu. Mereka udah ngeluarin ini nih, kita harus berinovasi. ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu kan banyak berseluncuran ya di sosial media, mau itu di TikTok yang paling cepat viralnya, dan yang di Instagram juga. Nah, kita tugasnya kita harus ngeviralin lah, istilah sekarang tuh brand kita, karena kan kita termasuknya brand baru ya. Nah, di kompetitor ini juga kita sering gak sih beli di online shop kayak Shopee, Tokopedia dan lainnya. Itu barang yang kita terima itu tidak sesuai gitu, meskipun mereka telah memberikan ulasan ataupun juga keterangan produk dan lain-lainnya, tapi kok beda gitu. Nah makanya itu kami membuat sebuah inovasi baru, yaitu virtual try on, agar kita juga bisa tahu nih, dipakai aku cocok gak ya, misalnya dia tuh kayak pengen tone warnanya cocok gak ya di aku gitu, atau juga kayak ukurannya kok di aku kayak kekecilan tapi dia itu bagus gitu. Jadi dia tuh pede dengan adanya virtual try on ini. Semoga cepat launching. Ya ini parah sih, ini dia terbaik Bagus lah banget menurut saya nih nih di Shopee. Bagus Apalagi banget. yang toko-toko online gitu ya, Iya. menyamakan ukuran itu kadang berbeda-beda gitu, dari Susah M yang biasa segini, Iya. tiba-tiba beli di toko lain kok gede, kok kecil ya, Betul. gitu ya. Dari Rosita tersendiri gitu, apa yang membuat Tete yakin untuk mengambil bisnis agrobisnis? Oke, untuk masalah tadi ya, ada kompetitor, gimana sih cara menyeimbanginya? Kalau menurut aku, ngapain kompetitor diimbangin, lawan aja gitu kan, kita seingin Betul. aja lebih bagus gitu kan. Sama tadi nih kayak Safit gitu, kalau misalnya nih kebahasannya hanya menyeimbangi, ya berarti kita hanya menyeimbangi itu menyamaratakan produk kita bagus nih, harganya harus sama nih kayak mereka, ya udah kita lawan aja. Contohnya, untuk produk aku tuh agak pricey daripada dengan produk-produk yang lainnya gitu kan ya, tapi nggak apa-apa, kita nggak usah mundur, ya udah deh kayaknya kita kurangin harga aja, nggak gitu, tapi kita buktikan aja kualitasnya seperti itu. Betul Nah banget. lalu untuk kompetitor itu apakah harus dijadikan tantangan? Ya betul gitu kan, Ya. pecutan lah bisa dikatakan seperti itu. Karena gini, kalau kalian nggak ada kompetitor, itu gimana kalian mau maju, gimana kalian mau berinovasi seperti itu. Nah jadi kalau menurut aku ya udah, kompetitor lawan aja gitu kan, nggak usah diseimbangin kayak gitu. Nah kan ini bisnis sudah berjalan selama 2 tahun, 1,5 tahun ya. Betul betul. Nah apa aja gitu dari kendala memulai bisnis sampai sekarang, Mm-mm. di bisnis tersebut tuh yang udah Teteh hadapi itu apa aja? Oke. Yang pertama itu tadi sih paling banyak ya, itu pasti di kompetitornya Benar gitu banget. kan. Nah, apalagi kalau untuk kompetitor di kami gitu kan, di agrobisnis ini memang banyak banget tuh. Misalnya gini, produk mereka tuh ya pasti kita tuh milih, ya udah pasti produk aku yang paling bagus gitu kan. Dan memang ada beberapa oknum yang mereka itu menyebarluaskan bahwasannya nggak usah pakai produk dia deh, jelek gitu kan. Nah itu udah amit-amit banget kan ya kayak gitu. Nah itu banyak banget yang aku dapetin nih Mas. Jadi untuk solusinya gimana? Ya udah kita tutup kuping aja, nggak usah baperan. Kalau ada yang kayak gitu, kita sesuaikan aja dengan kualitas kita. Kita pede aja sama kualitas kita, nggak apa-apa gitu kan. Omongan mau seperti apa, kita asal terus maju aja. Yang selanjutnya itu kita masalahnya dalam kepercayaan masyarakatnya. Gini,
biasanya orang-orang itu percaya dengan produk yang itu aja, yang mereka sering pakai, bener nggak sih? Bener. Gitu kan ya. Betul. Nah, ketika ada produk baru, takut deh, takut hasilnya gimana, takut malah jadi kurang gitu kan. Nah, itu banyak banget aku dapetin. Cuman ya seiring berjalannya waktu, kita jadi tahu nih bagaimana cara marketing kita untuk menjawab pertanyaan tersebut, meyakinkan mereka tapi tidak menipu ya gitu kan. Cara meyakinkannya seperti apa ya agar mereka pun tetap, oh ya ini tuh bagus gitu kan, seperti itu. Jadi kalau untuk tantangan menurut aku pasti di itu aja, di produk, di kompetitor bisnis. Cuman ketika kita bisa menyeimbangkannya, melawannya, itu pasti bagus kok, seperti itu. Nah, cuman kan pasti gitu ada beberapa orang atau beberapa keluarga yang masih memikirkan itu untuk membeli produknya di store yang baru buka gitu. Oke. Nah, pasti kan memilih nih di store yang udah lama karena takut Betul. penipuan ataupun apalah itu ya. Iya, bener. Betul. Nah, pasti ada aja ya kan Teh. Betul. Nah, dari apa ya, dari seperti yang udah Teteh katakan tadi gitu, menurut Teteh bagaimana gitu perkembangan bisnis di masyarakat di masyarakat yang gemula ini? Oke, kalau untuk masyarakat di masa ini tuh ya bisa dikatakan gini. Saya pernah lihat gak di TikTok, di Instagram yang berkembang pesat, yang enggak. Iya. Contoh gitu kan, di live TikTok aja gitu kan. Ini harga segini, banyak banget yang belinya. Terus tapi dengan effort yang mungkin ya biasa-biasa aja, tapi ngejual gitu kan. Coba kita lihat ada salah satu pembisnis yang pemula gitu kan, dia baru mulai banget sih gitu kan, hard work banget gitu kan, sampai tengah malam gitu live dan Betul. lain-lain, tapi nggak ada hasilnya gitu kan ya, seperti itu. Jadi mungkin kalau bisa kita lihat ya sekarang itu berkembang enggak gitu kan. Cuman memang ketika ada hal yang seperti itu kita harus lihat dulu gitu kan ya. Oh mungkin yang berkembang ini dia bagus cara berinovasi produknya, dia bagus nih cara marketingnya gitu kan ya. Ya kalau bisa dikatakan ya udah pantas gitu kan mereka dapat. Kita lihat nih yang belum berkembang, kita lihat dia gimana sih cara inovasi produknya gitu kan, atau misal cara marketingnya gimana, misal dia maksain nih teknik marketingnya gitu gimana, ya udah buat apa juga kan, kayak gitu. Ya, jadi begitu ya sobat Takis gitu, sobat Pokis, untuk kondisi masyarakat pemula untuk memulai bisnis. Nah, dari itulah saran dari Terosita. Nah, untuk sekarang mungkin saya ingin mendengar saran dari Teh Safitri bagaimana gitu untuk kondisi bisnis di masyarakat sekarang. Kalau melihat bisnis sekarang ini, kemajuan teknologinya itu sangat pesat banget ya Teh. Betul. Apalagi sekarang udah industri 5.0 gitu. Betul. Industrinya sangat banyak dengan perubahan teknologi gitu. Kayak misalnya lah kita sekolah gitu kan dulu belum ya, masih sekarang ada peluncuran Zoom dan lain-lainnya. Nah, tapi kan terkadang gitu ya, Kak, di zaman-zaman sekarang tuh yang society 5.0 itu membuat orang-orang tua kita tuh susah gitu untuk Iya. beradaptasi dengan Betul. teknologi sekarang gitu. Betul. Iya, Apalagi benar. yang kalau bahasanya mah gaptek gitu ya, Iya, dan betul. perlu bantuan dari kita juga ya Betul. gitu. Betul. Nah, sebenarnya dari penyebab ini gitu, bisnis kan bakal menjadi penyebab bisnis juga kan gitu, Iya. kalau orang tua yang gaptek dari sosmed gitu. Nah, apa aja sih gitu penyebab bisnis tersebut tidak berkembang? Apakah karena bisnisnya tersebut atau proses pemasarannya? Oke. Dari Teh Safitri bisa? Kalau misalnya bisnis tidak berkembang itu karena mereka itu ya tidak bergerak gitu. Sebenarnya itu dari dirinya sendiri. Apakah dia ingin maju atau tidak gitu. Kalau misalnya mereka ingin maju, pasti mereka itu menciptakan tujuan, menciptakan goals agar kita tuh ya sesuai dengan target yang kita tuliskan atau yang kita rencanakan. Nah, kita juga kan udah belajar ya di manajemen. Itu ada POCA. Nah, itu tuh planning, organizing, controlling, sama actuating. Jadi semuanya itu saling berkesinambungan gitu. Sebelum kita memulai bisnis, kita harus merencanakan dulu, meriset dulu ya kayak Betul. tadi Teteh. Nah, melihat dulu peluang pasar. Terus kita harus nge-organizing nih, mana tim pemasaran, mana tim marketingnya. Betul. Biar itu tuh semuanya bisa maju bersama. Terus juga harus dievaluasi ya Teh. Betul. Biar kita tuh nggak di situ-situ aja Ya, gitu. betul. Benar. Nah, untuk dari Terosita tersendiri gitu, gimana
penyebabnya gitu. Oke, untuk penyebabnya cuma satu sih, mereka terlalu nyaman berada di zona nyamannya sehingga memunculkan dua akibat. Nah, akibatnya itu apa aja? Yang pertama malas, yang kedua itu mereka cepat puas. Nah, malasnya di sini malas apa aja gitu kan? Untuk malasnya di sini banyak banget sih. Misalnya malas untuk berinovasi produknya, malas untuk mengupgrade cara marketingnya gitu kan. Yang dimana ini menjadi kunci utama. Inovasi sama marketing gitu kan. Misal nih, inovasi produknya bagus tapi marketingnya kurang, buat Betul. apa? Marketing bagus tapi produk jelek, malah Iya. dijelek-jelekin nanti kan kita seperti itu. Nah, itu tantangan banget nih Betul. untuk bisnis-bisnis yang memang sudah berkembang, apalagi yang baru pemula gitu Betul. kan. Nah, yang selanjutnya cepat puas. Di sini cepat puasnya seperti apa? Misal kita ambil contohnya omset deh ya. Misal gini, dalam sebulan kita sudah merencanakan omset kita tuh 10 juta. Terus memang bulan tersebut kita tercapai, alhamdulillah gitu kan. Nah, di bulan selanjutnya, kalau misalnya bisnis kita ingin terus berkembang, kita ciptakan goals baru, omset baru gitu kan. Bukan hanya udah deh 10 juta aja juga, ini udah cukup nih buat aku. Ya cukup buat kamu, buat tim gimana? Buat perkembangan bisnisnya kayak gimana? Nah, lebih ke situnya sih Kang Dimas ya. Jadi usahalah gitu kalian semuanya yang baru bermulai bisnis dalam segi inovasi gitu kan. Oh, itu sangat penting banget menurut aku ya, seperti itu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut gitu, bagaimana sih mengatasinya? Oke, mengatasi yang sudah aku bicarakan tadi, satu aja sih, kalian harus keluar dari zona nyaman kalian gitu kan ya. Oh, iya. Gini nih, misal nih contohnya aja ya dari hal kecilnya. Kalau misalnya kalian sudah bisa keluar dari zona nyaman kalian, misal nih dalam segi marketing, ya pasti kalian cepet puas ya akan hasil kalian sendiri. Tapi misalnya kalian tuh terus-terusan, ini kayaknya kurang nih gitu kan ya, ini kayaknya gini. Nah, berarti kalian berusaha untuk membuat hal yang baru. Ya otomatis itu sama artinya kalian keluar dari zona nyaman kalian. Betul. Karena misal zona nyaman kalian itu hanya menerima masukan-masukan yang terdahulu, sekarang harus bisa action lagi nih sama masukan yang baru gitu kan. Kayak gitu. Jadi misal nih kalian sudah memanage diri kalian, oh saya harus bisa nih keluar dari zona nyamannya, atau misalnya oh saya harus bisa nih inovasi segini gitu kan, menciptakan omset segini. Nah, itu bagus loh, itu pecutan lagi ya untuk kita untuk melakukan perkembangan lagi gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah menanamkan habit tersebut, itu berdampak pada diri kita sendiri. Dan juga jangan lupa, kalian itu harus mengupgrade pikiran kalian. Maksudnya pikiran itu memang tentang ilmu itu wajib ya gitu. Dan juga di sini memang tentang mental kalian. Misal gini nih contohnya. Kita tuh jangan mudah sirik sama orang. Misal gini, Safid jualan apa? Aku jualan yang sama gitu kan. Safid laku, aku enggak gitu kan. Nah, kita jangan mikir karena Safid emang bagus sih marketingnya, emang Safidnya cantik aja gitu, jadi banyak yang beli, itu nggak boleh gitu kan. Harus berpikir dan berjiwa besar kayak yang, oh iya, pantas sih dia bagus gitu kan ya, emang effort dianya bagus gitu kan, saya pasti bisa kayak gitu kalau misalnya saya mampu mengupgrade, daripada ya udah nyerah aja gitu kan. Menyalahkan takdir itu kak, ya udah deh gitu. Kalau kalian terus-terusan menyalahkan takdir, itu nggak akan habis-habisnya, malah yang ada bisnis kalian bisa ambruk, bisa jatuh kayak gitu. Jadi lebih ke arah perbaikin dari internal spirit kita ya, bisa dikatakan internal spirit seperti itu Kang Dimas. Nah, mungkin Teh Safitri mau menambahkan cara untuk mengatasi hal tersebutnya gitu. Oke, untuk teman-teman nih yang mau mulai bisnis, ya satu kata aja gitu, mulai aja dulu gitu. Kalau misalnya kita udah niat, udah prepare nih segala macem, kalau misalnya kita nggak ada modal, nggak ada ada tantangan dan lain-lainnya, pasti kita bisa melewati kok gitu. Kita bisa, kalau misalnya kita udah memiliki goals, kita kalau misalnya nggak punya modal juga pasti kita akan nyari gitu. Segala cara bakal dilakuin asalkan halal gitu. Betul. Gitu. Jadi ya udah mulai aja dulu, karena kalau kita udah mulai, kita bisa misalnya ada suatu kebedaan atau nggak enak gitu, pasti kita kan langsung merubah, bikin plan lain gitu. Bahasa gaulnya itu nemu hidayah. Bakal kayak gitu sih, asal kita mulai dulu aja. Dan juga fokus gitu ya. Fokus gitu bakalan, dan langsung misalnya, oh iya saya harus marketingnya kayak gini nih, itu bakalan ada kok, asal kita memang terus berusaha seperti itu. Ya keluar dari zona nyaman ya. Iya, betul banget. Seperti Move on lah. Jangan stuck di satu kondisi ya. Nah, jadi malah curhat ya. Kita balik lagi, oke. Ya. Dan kita tuh harus ikhtiarnya tuh maksimal. Betul. Aku dapat juga ilmunya. Kita tuh harus ikhtiar, iman maksimal. Semuanya tuh harus benar-benar dilakuin gitu. Balance ya, balance. Iya, balance.
ikhtiarnya tuh harus bener-bener, jangan setengah-setengah. Betul. Kalau kita mulai bisnis setengah-setengah, nanti aja, Nanti gitu. aja, gitu kan. Nggak punya suatu tujuan. Betul. Nah ya sobat Pokis, bisa kalian lakukan gitu ya cara mengatasi hal-hal tersebut gitu. Untuk siapa tahu sobat Pokis bisa atau mau mengembangkan bisnisnya, dan Betul banget. ada pun pastinya kendala di bisnis tersebut. Betul. Nah, udah agak terasa ya Teh, sudah lama berbincang kita kali ini. Mungkin dari Teteh atau ada pesan untuk tips and tricks mengembangkan bisnisnya yang ingin disampaikan kepada sobat Pokis. Oke. Ya, bisa dimulai dari Teh Rosita. Oke, halo Sobat Pokis, mungkin sekarang jadi pemungkas ya dari apa yang sudah kami paparkan. Nah, untuk tips and triknya, apa ya, karena aku juga belum terlalu fanatik di bisnis, belum paham gitu kan, belum ahlinya, cuman aku memberikan secuil informasi gitu kan, mungkin ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Jadi yang pertama gitu kan, kalian memang harus keluar dari zona nyaman kalian. Ini untuk pembisnis ya, pembisnis, kalian harus keluar dari zona nyaman, kalian memang harus membuat schedule. Misal, tanggal segini, hari segini aku membuat apa nih, misalnya aku inovasi produk nih gitu kan, misalnya tanggal segini aku inovasi marketing lagi nih seperti apa. Jadi memang kalian itu nggak usah harus kalau misalnya melakukan perubahan yang brek langsung jadi itu enggak ya gitu kan. Cuman misalnya nih 1 titik, 2 titik, berapapun itu kalian memang harus ada langkah tersebut gitu. Misal nih kalian naik tangga emang langsung ke yang gede kan enggak gitu kan, harus satu demi satu. Nah sama sih seperti ini. Dan selanjutnya itu memang kalau tips dari aku gitu kan, aku selalu melakukan ikhtiar dan dibarengi dengan jalur langitnya. Karena gini, sekeras apapun kita melakukan usaha tapi jalur langit kita tidak tempuh, itu kita sama aja dengan sombong ke Allah. Kayak kalau bahasa kasarnya, ya aku bisa nih sendiri tanpa bantuan Allah, kan itu nggak mungkin ya gitu kan. Cuman memang di otak kalian pun jangan, ya udah deh aku berdoa aja biar nanti dapat hasilnya, tapi kalian nggak ikhtiar, itu sama aja sia-sia teman-teman gitu kan ya. Jadi di sini kalian harus balance nih gitu kan, ikhtiarnya keluar dari zona nyaman kalian buat bisnis kalian itu berkembang, karena kan itu buat kalian lagi gitu kan. Yakin deh sama aku ya, misal kalian sekarang yang lagi stuck ya, terutama kalian bisa bangkit dan menciptakan omset baru untuk kalian pribadi. Aku yakin banget kalian akan mencapai kepuasan dan kebahagiaan untuk diri kalian sendiri gitu. Makanya masa kalian nggak mau sih menciptakan kebahagiaan seperti itu gitu kan. Nah makanya memang sih perkembangan itu sulit gitu kan, proses itu sulit. Cuman kalau misalnya kita kalah dengan proses tersebut, ya udah kita berakhir kayak gitu. Emang perlu memperbaiki diri sih. Prosesnya betul-betul perlu dimatengin lagi gitu. Mungkin ada tambahan dari Teh Safitri. Oke, sebagai closing statement mungkin ya. Nah, kita tuh harus kayak tadi gitu, mulai aja dulu, karena kalau kita udah mulai pasti ada ya kayak tadi hidayah berdatangan gitu. Nah terus kalau misalnya kita udah bisnisnya banyak, bisnisnya bagus, melesat dan omsetnya banyak, jangan lupa untuk mengeluarkan sebagian harta kita untuk sedekah kepada orang-orang gitu, apalagi kepada orang tua, karena pernah dengar gak sih gaji pertama itu jangan lupa buat orang tua gitu. Nah itu juga salah satu kunci biar kita tuh sukses dan juga berkah gitu. Betul, seperti itu. Ya, makasih banyak kepada Teh Rosita dan Teh Safitri telah menghadiri acara Pokis kali ini yang telah berbagi ilmu bisnisnya. Semoga perbincangan kali ini bermanfaat untuk Sobat Pokis. Oh iya, buat Sobat Pokis, jangan lupa juga kepoin IG IEG Store. Di sana banyak produk dan barang-barang bermanfaat untuk mahasiswa dan juga pelajar. Dan juga tentunya nih harga barangnya juga budget pelajar gitu ya. Boleh scroll aja dulu, kalau berminat langsung aja klik link di bio IG IEG Store. Nah, tidak lupa juga kita sekarang podcast kali ini memakai ruangan di FPEB Digital Space X. Ada IG-nya juga itu, kepoin aja langsung digispace.x. Nah, sekarang sekian dari Pokis kali ini. Makasih banyak kalian yang sudah menonton video kali ini. Kalian bisa cek juga video Pokis sebelumnya karena tidak kalah seru oleh Pokis kali ini.
Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak enak. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Semoga sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye bye.